Kembali lagi bersama kami di Buletin Jateng dan DIY pemirsa. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengungkapkan pemimpin yang baik tidak dilahirkan secara instan. Menurut Anies, seorang pemimpin harus ditempa, bukan karbitan. Hal itu diungkapkan Anies saat mengunjungi di Pondok Pesantren Al-Azizah di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Anies meminta para santri tidak menjadi generasi muda yang instan. Saat ini santri yang menempuh pendidikan sedang melalui proses penempaan. Namun para santri sering tidak menyadari prosesnya. Anies mengibaratkan proses batu permata dan batu bara. Meskipun sama-sama terbuat dari material perut bumi, namun keduanya memiliki nilai yang berbeda. Jadi anak muda bukan yang instan, tapi ada proses pembelajaran yang panjang. Betul? Yang instan itu cukup mie saja. Cukup mie saja. Kalau kepemimpinan, kalau keilmuan tidak ada yang instan. Semua menjadi, semua yang berdiri di depan sini adalah yang sudah melewati penempaan panjang. Hanya adik-adik semua seringkali tidak lihat proses penempaannya. Lihatnya ketika sudah. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui buruh pabrik rokok di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ganjar menyempatkan berinteraksi dengan buruh yang mayoritas perempuan dan juga buruh penyandang disabilitas. Ganjar berharap ruang pekerjaan untuk para difabel semakin terbuka. Ganjar juga mengatakan Indonesia memiliki kualitas tembakau yang bagus dan menyarankan kenaikan harga tembakau agar petani tembakau tidak merugi. Sementara itu, Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan menghadiri diskusi bersama Menteri BUMN Erick Thohir beserta sejumlah pebisnis muda dan influencer. Prabowo mengungkapkan anak muda Indonesia adalah orang-orang yang menentukan bagaimana Indonesia di masa buat kita depan. semua, buat kami semua, Pak Prabowo bisa hadir hari ini. Saya berani ngundang. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyatakan siap mengikuti debat Cawapres 22 Desember mendatang. Kendati demikian, Gus Imin belum menyiapkan pertanyaan untuk Cawapres lainnya. Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar mengaku siap mengikuti semua aturan debat yang ditentukan KPU. Ia juga tidak mempermasalahkan wacana penggunaan podium. Gus Imin meminta KPU bertindak adil terkait jumlah pendukung yang hadir dalam debat. Menurut Gus Imin, debat pertama pekan lalu berjalan baik, namun perlu penyempurnaan soal jumlah pendukung yang hadir. Ya, pada prinsipnya usulan boleh, tapi kita serahkan kepada KPU dah. Pokoknya kita ikut apa. Amin. Amin. Pokoknya. Ya namanya debat mestinya harus ada saling sanggah. Gus, terkait temanya Gus katanya menguntungkan cawapres nomor Enggak 2 adalah, ini. semua tema sama menguntungkan. Tapi Gus Imin kan kalau dilihat dari evaluasi debat pertama dikatakan Mas Anies menyerang capres nomor urut 2 gitu. Nah, apakah yang nyerang dulu nomor 2 nyerang 1 dulu. Terus bahas yang lain. Jadi siapa yang nyerang dulu gitu kan. Itu biasa lah. Tapi itu kalau tidak ada gitu nggak hangat namanya. Sementara itu ditemui di Surakarta, Jawa Tengah, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga menyatakan siap menghadapi debat Cawapres Jumat nanti. Hal ini sekaligus menampik sebagian masyarakat yang menganggap dirinya takut debat. Gibran menyebut tengah mendalami materi untuk disampaikan visi misinya. Untuk tahun 2024 untuk pembangunan di Kota Solo gimana, Mas? Biar warga Cilegon sama Balai Kambang ini bisa. Ya. Mau kesiapan debat, Mas? Udah. Ya. Balai Kambang Balai kapan? Targetnya? Ya. Di sisi lain, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi debat kedua yang akan digelar Jumat pekan ini. Menko Polhukam itu menyebut setiap pasangan calon hanya perlu menambah wawasan yang akan dibahas sehingga warga dapat menilai calon mana yang mempunyai gagasan yang tepat untuk arah Indonesia 5 tahun ke depan. Debat itu seperti tadi itu, seperti papar visi misi, pertanyaannya tidak bisa diduga. Oleh karena tidak bisa diduga, tidak perlu persiapan, datang aja. Lalu yang dipersiapkan apa? Ya keluasan wawasan masing-masing orang. Persiapan khusus tidak perlu, karena pertanyaannya kan tiba-tiba ditanyakan nih. Saya mau siap ini, nanti yang ditanyakan ini untuk apa? Ya sudah, datang aja nanti.
Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pemirsa, dugaan politisasi Bansos sebagai bahan kampanye oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan untuk pemenangan Prabowo Gibran menuai polemik. Pernyataan Menteri Perdagangan tersebut menjadi kontroversi karena mengklaim keberlanjutan program Bansos pemerintahan Jokowi yang hanya akan dilakukan oleh paslon Prabowo Gibran. Isu bantuan sosial pemerintah di tengah pemilu yang diduga dimanfaatkan oleh salah satu kubu capres-cawapres untuk mengambil keuntungan elektoral memicu kontroversi. Betapa tidak, saat kampanye ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang menjadi bagian dari parpol pengusung Prabowo Gibran terang-terangan menyebut jika bansos akan dilanjutkan, maka rakyat harus memilih Prabowo Gibran. Zulhas bahkan menyebut kalau Prabowo Gibran menang, BLT atau bansos akan dilanjutkan. Meski belakangan diklarifikasi dan dibantah oleh Sekjen PAN Edi Suparno terkait bansos pemerintah yang dimanfaatkan tim Prabowo Gibran untuk bahan kampanye, ungkapan Zulkifli Hasan telah mencederai proses demokrasi yang tengah berlangsung di kontestasi Pilpres 2024. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyayangkan pernyataan Zulkifli Hasan yang diduga mempolitisasi bansos untuk kepentingan kampanye. Ganjar menegaskan bansos memang tanggung jawab negara untuk membantu yang membutuhkan. Ganjar meminta agar siapapun yang melanggar dapat ditindak sesuai dengan aturan kampanye. Publik saya kira semuanya paham betul bahwa bansos itu adalah pelaksanaan undang-undang. Siapapun kemudian yang memimpin, apakah bupati, gubernur, wali kota, bahkan termasuk presiden, mereka semua tahu bahwa ini dari negara. Maka masyarakat mesti kita edukasi bahwa siapapun yang memimpin pasti itu akan dilaksanakan, kecuali dia merubah aturan. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies, Yusuf Wibisono menyebut penyalahgunaan bansos di tahun pemilu memang sangat rentan, terutama dibalut dengan kampanye pengentasan kemiskinan. Yusuf menegaskan jelang pemilu 2024, meski Presiden petahana tidak lagi ikut bertarung, namun partai dan capres yang didukung petahana sangat berkepentingan untuk menaikkan anggaran kemiskinan demi kepentingan meraih simpati publik, atau yang lebih dikenal dengan fenomena electoral budget cycle. Sosiolog Universitas Indonesia, Rizalwan Habdi Lubis juga mengkritisi bansos yang sangat rentan ditunggangi kepentingan politik. Lebih lanjut, Rizalwan menyebut saat ini skema bansos sebagai cara penanggulangan kemiskinan di tingkat pusat belum tepat sasaran. Berkaca dari fenomena bansos, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan justru memperkenalkan program Bansos Plus sebagai bagian dari visi progresifnya untuk meningkatkan bantuan sosial. Anies menekankan bahwa Bansos Plus bukan hanya sekedar kelanjutan program bansos yang sudah ada, melainkan evolusi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas bansos. Kalau mau bansos, mungkin yang lain. Kalau pilih kami dapat Bansos Plus. Oke, jadi kalau dengan paslon nomor 1, Bansos Plus. Nanti akan ada penambahan manfaatnya, akan ada perapian datanya, akan ada dukungan di dalam kesehariannya. Jadi kalau mau sekedar bansos seperti sekarang, ya yang lain. Tapi kalau mau bansos yang plus, yang ada tambahannya, paslon nomor 1. Bantuan sosial atau bansos merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan siapapun calon yang menang kelak, khususnya dalam situasi darurat. Program bansos termaktub dalam amanat konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. Hingga kini sekurangnya ada 8 program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga pemerintah di kementerian maupun badan-badan pemerintah. Di antaranya adalah BLT Dana Desa, subsidi BBM, hingga program Keluarga Harapan. Tim Liputan, Metro TV. Buletin Jatan dan DE akan segera kembali dengan serangkaian informasi lainnya. Pemirsa, di antaranya jelang Natal dan Tahun Baru, petugas gabungan menggelar sidak peredaran barang makanan di sejumlah minimarket dan swalayan di wilayah Grobogan. Tetaplah bersama kami.